Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan untuk kembali beramal saleh, khususnya hadirnya kita pada kegiatan kita di Mes Ilmu ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu untuk hadir, menambah bekal ilmu kita. Karena dengan ilmu inilah insyaallah taala Allah akan angkat derajat kita. Dengan ilmu inilah akan terang jalan bagi kita untuk menuju surga. Dengan ilmu inilah insyaallah taala kita akan menjadi baik. Sebaliknya, kebodohan, kejahilan akan membuat kita semakin sengsara, semakin tidak jelas dalam kehidupan kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Himmah wa Ittiba'in Nabiyil Ummah, di mana masuk kita kepada balasan orang-orang yang mentaati Allah. Ayat-ayat yang mencakup, yang berisikan tentang pujian Allah terhadap orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Allah memuji orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan janji-janji Allah kepada mereka yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya menuju kepada ridhanya dan janjinya yang mulia, yaitu al-jannah, surga. Di antara ayatnya adalah surah Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, bala, benar, siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah sedangkan dia berbuat ihsan, wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, untuknya ganjaran dari Rabbnya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka merasa bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Syekhul Islam menjelaskan kepada kita ini merupakan dua sifat seorang muslim. Yang pertama, islamul wajhi lillah, menyerahkan wajahnya untuk Allah. Yang kedua, ihsan, menyerahkan wajahnya untuk Allah adalah adanya amal yang ia lakukan itu ikhlas. Ikhlas karena Allah semata. Sedangkan ihsan adalah
muwafaqan lis syariah was sunnah, sesuai dengan syariat dan sunnah, yaitu dengan menyerahkan wajah kita untuk Allah di dalam ketaatan kita, mengandung maksud dan tujuan kita, niat kita. Siapa yang maksud dan tujuan niatnya adalah untuk Allah, maka ini merupakan sudah mencakup, sudah masuk baginya salahu, baiknya iradahnya, baiknya keinginan dan maksudnya. Fa idza kana ma'a dzalika muhsidan, kemudian diikuti dengan ihsan. Ihsan itu apa di sini? Yaitu amalnya adalah dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi amal itu baik dan diterimanya mencari wajah Allah dan mutabi'an lir Rasul, mengikuti ar-Rasul. Amal soleh yang kita lakukan adalah ihsan, ya, melakukan kebaikan. Dia adalah apa yang Allah perintahkan dengannya, dan yang Allah perintahkan itulah yang disyariatkan. Yang Allah perintahkan itu yang disyariatkan. Maka yang disyariatkan itu al-muwafaqah li sunnati Allah, sesuai dengan sunnah Allah. Jadi yang disyariatkan yang sesuai dengan sunnah Allah, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan sunnah Rasulullah. Sunnah Allah, sunnah Rasul, maksudnya sini ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Karena kalimat sunnah maknanya luas. Kehidupan, umumnya kehidupan itu berjalan di atas sunnatullah. Maka makna sunnatullah itu ketetapan Allah, jalan yang sudah Allah tetapkan. Maka maknanya adalah sunnatullah. Ikhwatuna fiddin, Syekh Abdul Latif mengatakan, fa islamu wajhi lillahi huwa ibadatuh. Ini masih syarah ayat tadi. Islam al-wajh, berserah diri wajahnya itu maksudnya untuk Allah adalah ibadah yang ia lakukan. Wal kufru bi ibadati man siwahu, kufur, ya, beribadah kepada selainnya, mengingkari ibadah kepada selain Allah. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah, siapa yang mengingkari taghut selain Allah dan dia beriman kepada Allah, dikatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Wa hadza makna syahadatu an la ilaha illallah, inilah dia makna syahadatu an la ilaha illallah. Ya, di mana kalimat ini, kalimat syahadatu an la ilaha illallah bukan hanya sebatas di mulut kita, ya, tetapi kalimat ini tatadamman al-ilma wal amala, mencakup ilmu dan amal. Di kalimat syahadatu an la ilaha illallah bukan kalimat yang sebatas dilafazkan, lafaz saja, tetapi al-ilmu wal amal disertai dengan ilmunya dia dengan kalimat tadi. Kalau dia lapaskan saja kalimat tadi tapi tak ada ilmunya, maka kalimat itu hanya sebuah ungkapan tanpa makna, dibacanya tapi tidak ada ilmunya. Akan terlanggar bagi seorang muslim ketika dia mengucapkan kalimat itu sebatas mengucapkan tapi tidak paham dia makna dari kalimat la ilaha illallah. Betapa banyak kita mendapatkan orang berzikir dengan la ilaha illallah, namun kandungan dan makna zikirnya tadi dilanggarnya dalam praktek kehidupannya, yang melanggar la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah butuh kepada al-ilmu wal amal ma'al qawli, disertai dengan ungkapan perkataan. Tidak cukup la ilaha illallah itu di hati ya, Pak.
La ilaha illallah di hati saja, tapi tidak mau dilafazkan, tidak diucapkan. Fala yaktafi bi ba'di dzalika bal labudda, mesti dengan ilmu dan amal wasyahadah dan pengakuan dalam hati. Kemudian al-ihsan fahuwa an ta'budallaha bima syara'. Masih penjelasan tentang ihsan tadi. Bala man aslama wajhahu lillahi wa muhsin wa huwa muhsin. Ihsan di sini engkau beribadah kepada Allah bima syara', sesuai dengan yang disyariatkan. Jadi ibadah kita itu sesuai dengan disyariatkan, ya. Tidak kita membuat sendiri ibadah, tidak semau kita dalam beribadah, tapi ibadah kita itu bima syara', sesuai dengan yang disyariatkan. La bil hawa wal bid'ah, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak pula bid'ah. Wa hadha huwa haqiqatu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dia hakikat dari bersyahadat kepada Rasul. Hakikat bersyahadat kepada Rasul, beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Hakikat kita beribadah kepada Rasul, ya, bersyahadat kepada Rasul, beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha taqtadi, itu adalah mengandung, ya, wajibnya mutaba'atuh, wajibnya mengikuti beliau. Mengikuti Rasul adalah realisasi dari syahadatul Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikuti Rasul. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti Rasul dalam berakidah, dalam beribadahnya, maka kalimat syahadatul Rasul yang merupakan rangkaian dari la ilaha illallah, kalimat tadi, ya, belumlah benar, belum sempurna jika sekiranya dia tidak mengikuti Rasul dalam ibadahnya. Kemudian ikhwatuna fiddin, masuk kita kepada ayat yang kedua, Ali Imran 31. Surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat ini dikenal oleh para ulama namanya ayat mihnah, ayat ujian. Bukti orang mencintai Allah adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul. Jika dia tidak mengikuti Rasul, berarti gagal dia dalam ujian. Jika dia tidak mengikuti Rasul di dalam menjalankan agama, gagallah dia dalam ujian sesuai dengan ayat ini. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah. Mana orang yang mengatakan cinta kepada Allah lalu dia tidak mengikuti Rasul? Yuhibbukumullah, kemudian Allah dikatakan balasan bagi orang yang mengikuti Rasul adalah Allah akan mencintainya. Kemudian Allah akan ampuni dosanya. Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosanya. Syekhul Islam mengatakan ayat ini memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti Rasul dan mentaatinya. Ayat ini memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul dan mentaatinya. Wa muwalatuhu, berwala, berloyalitas terhadapnya. Wa mahabbatuhu, dan mencintainya. Di mana seorang yang mencintai Rasul, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya.
Seorang yang mencintai Rasul tadi, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lain, dari orang tuanya, dari hartanya, ya, dari saudaranya. Allah dan Rasulnya itu nomor satu. Kemudian jaminan bagi kita dengan mentaatinya dan mencintainya, yaitu kecintaan Allah, mentaati Rasul dan mencintainya, Allah pun akan mencintai kita. Allah akan mencintai hambanya yang mencintai Allah dan Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Jadikan Rasulullah itu tauladan kita, ikutan kita dalam menjalankan agama. Ikutan kita dalam menjalankan agama bukan syekh, ya, bukan ustadz, tapi adalah Rasulullah. Karena manusia bisa jadi keliru, bukan maksum. Yang tidak keliru itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, komentar beliau tentang ayat ini, al-ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa lam yattabi' Muhammadan. Ayat ini menjadi hakim, ya, menjadi hakim, menjadi penentu, ya, pemutus terhadap orang yang mendakwakan mencintai Allah, namun dia tidak mengikuti Rasulullah. Dia dakwakan dirinya mencintai Allah, sedangkan dia tidak mengikuti Rasulullah. Tidak mengikuti Rasulullah dalam syariatnya, dalam jalannya, tariqah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sunnah-sunnahnya. Maka orang seperti ini, kata Imam Ibnu Katsir, fa innahu kazibun fi da'wahu. Sesungguhnya orang ini dusta dalam dakwanya, dalam pengakuannya. Jadi kalau seorang dia katanya mencintai Allah, namun dalam praktik menjalankan agamanya tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya, masih mengikuti bid'ah, kebudayaan, kebiasaan masyarakat, ya, yang diikutinya dalam syariat yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya tidak diikutinya, maka dakwaan dia mencintai Allah itu kazib, dusta. Karena orang yang mencintai Allah tentu dia akan mengikuti yang ia cintai. Mustahil orang yang mengatakan cinta kepada Allah lalu dia tidak mengikuti yang ia cintai. Walitakuna dakwahu sahihatan, oleh karena itu supaya dakwahnya jadi sahih, yajibu alaihi ittiba'us syar'i Muhammadin was sunnah an-nabawiyah. Wajib bagi seorang kalau dia dakwahnya itu benar, ya, wajib baginya mengikuti syariat Nabi Muhammad dan sunnah Nabi, ya, dalam semua perkataan, dalam semua perkataannya, dalam semua perbuatannya, wajib baginya untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dalam semua perkataannya, perbuatannya. Inilah yang sering kita dengar hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu raddun, tertolak. Amalnya tertolak, tidak ada perintah dari kami. Karena hukum asal ibadah itu adalah ada tuntunan. Untuk dilakukan hukum ibadah ini, hukumnya adalah haram sampai ada tuntunannya yang menyuruh untuk melakukan.
Sedangkan dalam hal muamalah hukum asalnya mubah, boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Atau makan ini, memakan sesuatu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Mana dalilnya ibadah ini, ya? Jika tidak ada dalilnya memerintahkannya, maka tidak dilakukan. Tidak boleh suatu ibadah tidak dilakukan kecuali ada dalil. Maka tidak ada dalil, tidak dilakukan. Inilah firman Allah Ta'ala yang tadi menyatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu. Jadi untuk mendapatkan kecintaan Allah, wajib kita mengikuti Rasulullah. Agar Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Masya Allah, apa yang kita minta akan Allah kabulkan. Tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan yang datang dari Allah. Tidak ada kebahagiaan melainkan kebahagiaan yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini adalah buah yang kedua tadi, Allah akan mencintai. Siapa yang mencintai Allah, yang dia mengikuti Rasulullah, Allah akan cintai dia. Yang kedua, Allah akan ampuni dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti Nabi sebagai wasilah diampuni dosa kita. Mengikuti Nabi wasilah diampuni dosa kita. Ini keutamaan mengikuti Rasulullah SAW, diampuni dosa kita. Berarti apa? Tidak mengikuti Rasul sebagai jalan dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Disebabkan ittiba'ur Rasul, maka akan datang ampunan dan rahmat dan keberkahan di dalam mengikutinya. Bisa kita lihat sekarang ini keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Keberkahan dalam hidup mereka, ketenangan batin mereka. Mereka tidak terlalu hubbud dunia, tidak cinta kepada dunia, sebatas cinta sebatas yang dibolehkan saja. Mereka tidak berlebihan cinta kepada dunia. Dalam rumah tangga mereka pun juga nampak jalan hidup yang lurus tadi, berkah. Dalam kegiatan di masjid pun, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, masjid itu ramai kita lihat. Siapa orangnya yang terus melaksanakan salat berjamaah yang rutin? Alladzina yattabi'una sunnah, orang mengikuti sunnah. Maka kita lihat masjid-masjid penuh, ramai, karena di sekitarnya orang-orang yang paham dengan sunnah. Kalau tidak, ya masjid hanya sebatas diramaikan waktu-waktu tertentu, peringatan ini, peringatan itu. Sedangkan orang mengikuti Rasul, Allah berikan keberkahan. Itu juga madrasah-madrasah yang dibuat oleh orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, diberikan keberkahan, banyak muridnya. Walaupun kadang-kadang orang yang menyekolahkan anaknya itu tidak semuanya sunnah, tapi dia cinta kepada pendidikan yang sunnah tadi. Wallahu ta'ala qad ja'ala mahabbatahu mujibatan littiba'i rasul. Allah telah menjadikan kecintaannya itu mewajibkan
ya, dengan mengikuti Rasul. Sebagai bukti kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan hal ini walladzi yad'u ila ma yuhibbuhullah. Karena Rasul itu dialah yang mengajak kepada jalan yang dicintai oleh Allah. Jadi ketika kita mengikuti Rasul, Rasul itu mengajak kita kepada jalan yang dicintai oleh Allah. Makanya mengikuti Rasul itu, ya, Allah cintai orang yang mengikuti Rasul karena Rasul itu memerintahkan orang, mengajak orang kepada jalan yang dicintai oleh Allah. Walaysa syai'un yuhibbuhullahu illa war rasul yad'u ilaih. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah melainkan Rasul mengajak kepadanya. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, Nabi mengajak umat untuk mencintai Allah. Walaysa syai'un yad'u ilaihi rasul illa wallahu yuhibbu. Tidak ada sesuatu yang mengajak kepadanya Rasul melainkan Allah mencintai. Apa yang diajak oleh Rasul tadi, ajakan-ajakan Rasul tadi, Allah mencintainya. Fasara mahbubur Rabb, jadilah dia dicintai oleh Rabb. Wa mad'ur rasul, dan diseru oleh Rasul mutalaziman. Fa kullu man idda'a annahu yuhibbullah wa lam yattabi' rasul faqad kadzib. Ini telah kita katakan tadi. Setiap orang mendakwakan bahwa dia mencintai Allah sedangkan dia tidak mengikuti Rasul, maka ini dakwaan dusta. Cinta kepada Allah tapi tidak ikut Rasul, tidak mau ikut sunnah. Sunnah ini dianggap baginya adalah suatu yang aneh, tidak mau dia ikuti, padahal dalilnya ada. Maka orang ini dusta dalam cintanya kepada Allah. Walaysat mahabbatuhu lillahi wahdah bal in kana yuhibbuhu, bukanlah kecintaannya untuk Allah saja, bahkan jika kecintaannya itu in kana yuhibbuhu, maka kecintaan ini adalah kecintaan syirik, ya, berserikat jadinya. Dia katanya mencintai Allah tapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah, dia mengikuti yang lain. Ini mahabbatus syirkin, kecintaan yang berserikat, ya. Kecintaan kita itu harus tulus, lurus, bukan berserikat, ya. Kalau cinta kepada Allah maka wajib ikuti Rasul, ini cinta yang lurus. Tapi ketika dia mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasul, ini mahabbatus syirkin, kecintaan syirik yang berserikat. Allah menginginkan kita ini cinta yang tulus, ikhlas, yaitu mengikuti Ar-Rasul. Fa inna ma yattabi' ma yahwahu kadakwal yahud wan nasara, seperti dakwanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mendakwakan mereka mencintai Allah, ya. Fa innahum law akhlasu lahu al-mahabbah, sesungguhnya mereka, jika mereka orang-orang Yahudi tadi, kalau mereka mengikhlaskan kecintaannya, lam yuhibbu illa mahabbah, tentu dia tidaklah dia akan mencintai kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Kalau dia betul-betul mengikhlaskan cintanya. Artinya orang-orang Yahudi, ya, dia tidak mengikut, dia menyimpang dari agamanya, dari apa yang telah Allah tetapkan. Fakanu yattabi'una rasul falamma ahabbu ma abghada, adalah mereka mengatakan cinta kepada Rasul tak kala mereka mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Orang Yahudi dan Nasrani mencintai apa yang dibenci oleh Allah, sedangkan mereka mendakwakan cinta, maka kecintaan mereka ini mahabbatus musyrikin, sama dengan kecintaan orang-orang yang buat syirik. Demikianlah ahlul bid'ah, demikianlah orang-orang yang suka berbuat bid'ah atau ahlul bid'ah, orang yang kecenderungannya kepada bid'ah. Faman qala innahu minal muridin,
siapa yang mengatakan bahwa dia adalah orang-orang di antara orang-orang yang muridin, yang ingin untuk Allah, orang-orang yang ingin mencintai Allah, sedangkan dia la yaqsidu ittiba'ur rasul, dan dia tidak bermaksud mengikuti Rasul, dia menginginkan mencintai Allah, kemudian dia tidak mengikuti Rasul, wal amal bima amara bihi, dan dia tidak mau beramal dengan yang diperintahkan oleh Rasul, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, famahabbatuhu fiha syub, kecintaan mereka sudah tercemar cintaannya kepada Allah. Kalau dia mengatakan cinta kepada Allah, kemudian dia tidak bermaksud ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Jadi cinta kepada Allah, mengikuti Rasul, keduanya satu jalan, sejalan. Ya. Fa innal bid'ah allati laysat masyru'atan wa laysat mimma da'a ilaihi rasul la yuhibbuhullah. Sesungguhnya bid'ah yang bukan disyariatkan, bid'ah tidak disyariatkan, dan juga bid'ah itu bukanlah dari apa yang dibawa oleh Rasul, la yuhibbuha Allah, dan tidak dicintai oleh Allah. Maka perbuatan bid'ah jelas tidak dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena tidak diperintahkan oleh Rasul. Perbuatan bid'ah kenapa tidak dicintai oleh Allah? Karena Nabi tidak perintahkan. Jika diperintahkan oleh Rasul, pasti Allah akan mencintai. Allah akan mencintai suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Rasul. Fa innar rasul da'a ila kulli ma yuhibbuhullah. Sungguhnya Rasul itu selalu mengajak kepada setiap yang dicintai oleh Allah. Rasul itu selalu mengajak kepada setiap yang dicintai oleh Allah. Fa amara bi kulli ma'rufin, dia memerintahkan untuk melakukan setiap yang ma'ruf, melarang dari setiap yang mungkar. Berkata Al-Muhaddis Al-Imam Nasruddin Albani dalam menta'liq ayat tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa'lam, ketahuilah ayyuhal akh muslim, saudara muslim, la yumkin li ahadin an yarqa ila hadhil manzilah, tidak akan mungkin seseorang sampai kepada kedudukan ini, kedudukan yang mulia, di mana kecintaan kepada Allah dan Rasul tidak akan bisa dia raih melainkan dengan mentauhidkan Allah dengan benar. Tidak akan mungkin orang mencapai kepada derajat mencintai Allah dan mencintai Rasul illa bitauhidillahi ta'ala fi ibadatihi duna siwah, kecuali kalau dia mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, bukan kepada selainnya. Berarti apa? Sangat terkait, orang yang mencintai Rasul itu sangat terkait dengan tauhid, bertauhidnya kepada Allah. Kenapa? Kalau dia betul-betul bertauhid kepada Allah, maka pasti dia akan mencintai Rasul, pasti dia akan ikut Rasul. Tauhid. Karena tauhid itu ketundukan kepada perintah Allah. Makanya dakwah itu, konsentrasi dakwah, prioritas dakwah utama itu dakwah kepada tauhid. Karena dengan dakwah kepada tauhid, yaitu dakwah kepada tauhid mengajak untuk mengikuti Rasul, mentauhidkan Allah. Jadi Syekh Albani mengatakan tidak akan mungkin orang mencapai derajat mencintai Allah dan cinta kepada Rasul illa bitauhidillahi, melainkan dia mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Bi ifradin nabi wa bi ifradin nabi. Kemudian juga mentauhidkan, menyendirikan Nabi dalam ittiba, dalam ikutan. Dia mentauhidkan Allah, kemudian ifradun nabi, menyendirikan Nabi sebagai satu-satunya yang diikuti, bukan selainnya dalam beribadah.
Oleh karena itu selaras dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti rasul maka dia sudah taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena apa yang diperintahkan oleh rasul adalah Rasul memerintahkan untuk mencintai Allah. Rasul memerintahkan untuk taat kepada Allah. Maka otomatis siapa yang mengikuti Rasul berarti dia taat kepada Allah. Bahkan bayangkan dalam hadis, la walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, lau anna Musa kana hayyan ma wasa'ahu illa ayattabi'ani. Sekiranya Musa itu hidup di zamanku, niscaya dia akan ikut kepada syariatku. Bayangkan. Begitu ittiba'ur rasul ini di dalamnya kemuliaan. Sekiranya Musa hidup di zamanku, maka Musa akan ikut kepada syariatku. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau memegang Taurat. Ketika itu Nabi memanggilnya, sekiranya Musa hidup di zamanku, dia akan ikut kepada syariatku. Ini menunjukkan tingginya syariat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Musa saja mengikuti syariat ya Nabi Muhammad kalau dia hidup. Jadi mengikuti sunnah Rasul merupakan lawazim, kelaziman dari bersyahadat kepada Ar-Rasul. Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syinkiti juga mengomentari ayat yang kita maksud. Wa yu'khadhu min hadhil ayah, diambil dari ayat ini, anna alamatal mahabbah as-sadiqah, tanda ya kecintaan yang sebenarnya, yang jujur, tanda kecintaan yang jujur kepada Allah dan Rasulnya adalah ittiba'uhu, mengikutinya. Falladhi yukhalifuhu, orang-orang yang menyisihi Nabi lalu dia mendakwakan cinta kepada Allah, maka cintanya dusta dan mengada-ngada. Lau kana muhibban lahu la ata'ah, kalau sekiranya orang ini mencintai Allah, pasti dia akan mengikuti Nabi. Ya, dia akan mengikuti apa yang dia cintai. Wa minal ma'lum indal ammah anal mahabbah tastajlibut ta'ah. Hal yang perlu kita ketahui adalah mahabbah itu, kecintaan itu akan membawa kepada ketaatan. Kalau ia mencintai Allah, pasti dia taat kepada yang dicintai. Yang dicintai memerintahkan untuk mengikuti Nabi, pasti dia taat kepada Nabi. Bukan mencari jalan-jalan untuk berkhilah, ya, tidak mentaati Nabi, atau membuat jalan yang sesuai dengan kemauannya atau hawa nafsunya. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min, dia akan masuk dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, mereka kekal dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, apa yang Allah berikan kepadanya,
yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Wa dzalika fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Masya-Allah, jadi mentaati Allah, mentaati Rasul, Allah janjikan surga. Kemudian orang yang mentaati Allah dan Rasul tadi, itulah orang yang dikatakan fawzul azim, yaitu orang yang menang, kemenangan yang besar, sukses. Ya. Jadi sukses yang sungguhnya itu adalah para ikhwah, ketika kita mampu mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan keutamaan nikmat, yaitu al-jannah, surga. Itulah sukses tadi. Bukan sukses di mata manusia. Kalau mata manusia banyak piti awak, kayu awak, nah itu yang sukses. Sukses yang sesungguhnya adalah kemampuan orang mentaati Allah dan Rasulnya dengan benar. Allah akan masukkan surga dalamnya. Faqad bayyana Allah fil Quran, Allah menjelaskan dalam Quran, man nata Allah wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, kana sa'idan, itulah dia orang yang bahagia tadi. Jadi kebahagiaan akan kita raih dengan apa? Ta'atullah wa ta'atul Rasul. Bahagia. Apa itu bahagia? Ketentraman jiwa, ketenangan hati, ya. Selamat hidup kita. Mudah dapat petunjuk kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Itulah bahagia. Man ata Allah wa rasulah kana sa'idan fil akhirah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bahagia di akhirat. Wa man asallahu rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan melampaui batasannya, kana mu'azzaban, adalah dia akan diazab, melampaui batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Maka dia akan diazab. Fahadha huwal farqu baina su'ada wal ashqiya. Inilah bedanya antara orang yang su'ada, orang yang bahagia, dengan orang yang celaka. Orang yang bahagia, dia bahagia karena mentaati Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang yang celaka, orang yang sengsara adalah orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Itu bedanya. Kalau kita betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, pasti kita bahagia. Pasti. Namun ketika kita menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, kita akan sengsara. Tidak tentram hidup kita, tidak tenang. Banyak ya hal-hal yang akan mencelakakan kita. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Anna hadda kulla syai'in ma, ya, di mana Imam Abu Ja'far mengatakan batasan tiap sesuatu adalah ma fasala bainahu wa baina ghairi, apa yang memisahkan antara dia dan yang lain. Hudud, batasan-batasan, berarti memisahkan dia dari yang lain, memisahkan yang hak dengan yang batil. Itu namanya had. Apa batasan kebenaran itu? Batasan apa yang memisahkan dia dari yang lain. Maka dikatakan hudud, batasan rumah, batasan tanah, karena memisahkan dia dari yang lain. Jika seseorang melampaui batasan tadi, berarti melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya melampaui batas. Oleh karena itulah agama kita dalam berbuat ada batasannya, ada batasan-batasan, sehingga kalau kita masih dalam batasan syariat, kita selamat. Kalau sudah di luar batas, maka tidak akan selamat. Nah, untuk mengetahui batasan-batasan inilah kita perlu ilmu. Kalau tidak, elok sesadonya dawa, rancak sesadonya dawa. Kenapa? Karena tidak tahu batasannya. Batasan-batasan tidak tahu. Nah, ini kita dapatkan dengan ilmu. Ilmu yang akan menyebabkan tahunya kita yang hak dengan
yang batil. Kalau sudah tahu kita yang hak dengan yang batil, ya, kalau sudah tahu kita dengan yang hak, maka dengan sendirinya yang batil itu nampak. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran. Kalau tahu kita yang benar, baru yang batil nampak. Nampak yang batil. Namun ya, di dalam pengajaran-pengajaran yang ada di Indonesia ini ada perbandingan agama, umpamanya kan, dibandingkan agama, tapi yang benar enggak. Agama dibandingkan, tapi yang benarnya mana? Maka tidak akan tahu yang benar. Tahu yang benar dulu baru bisa dibandingkan dengan yang lain. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas dan haram sudah jelas. Halal dan haram itu jelas. Berarti apa? Di luar, kalau yang sudah jelas yang halal tentu ada batasannya. Yang haram juga sudah ada batasannya. Jelas. Jelas ini kapan kita bisa mengatakan jelas? Ketika kita tahu, kita paham. Kalau enggak, ya samar jadinya. Azan dulu. Azan al-muazzin.
Baik, kita lanjutkan beberapa ayat lagi. Ayat yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 69. Ayat yang motivasi kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, agar semangat kita kembali, himmah kita, kemauan kita semakin kuat untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, apa yang Allah janjikan? Faulaika, maka mereka itu nanti di akhirat ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Mereka nanti di akhirat bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Siapa lagi? Was-siddiqin, orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur. Siapa lagi? Was-syuhada, para syuhada, orang-orang pejuang-pejuang Islam yang mati menegakkan agama Allah. Siapa lagi? Was-salihin, orang-orang saleh. Orang-orang saleh adalah orang yang baik, memperbaiki dirinya. Maka kelak orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya berkumpul dengan mereka ini di akhirat bersama mereka. Oleh karena itu, al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Nah, ini yang harus kita pegang. Al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang itu akan berkumpul di akhirat, kelak di akhirat bersama orang yang ia cintai. Siapa yang kita cintai? Jika yang kita cintai Allah dan Rasul-Nya, kelak insya Allah kita akan berkumpul dengan mereka. Jika seseorang yang dia cintai itu penyanyi, bintang film, para artis, selebritis, dengan mereka lah berkumpul nanti di akhirat. Di mana tempatnya itu? Sekarang orang satu yang memviral-viralkan suatu yang viralnya tidak manfaat. Ada yang memviralkan suaranya sama dengan Nike Ardila. Atau banyak anak-anak memviralkan suaranya sama dengan Nike Ardila sehingga betul-betul disanjung-sanjung. Itulah yang dia cintai mungkin. Kalau itu yang dia cintai, kelak berkumpul dengan mereka. Maka di sini merupakan motivasi kita. Kalau kita taat melaksanakan kitab Allah, Al-Quran, sunnah Rasulullah dalam keseharian, kelak insya Allah Ta'ala kita akan berkumpul dengan para nabi, dengan orang-orang saleh. Bukan Tengku Saleh, itu beda. Orang-orang saleh. Kalau Tengku Saleh, fotonya disembah orang. Di mana-mana saja ada foto Tengku Saleh. Sering saya sampaikan sampai ke Jawa. Pernah kita makan di rumah makan di Jawa, di Surabaya ketika itu ada foto Tengku Saleh. Saya yang bawa, orang awak aja bawa. Tidak orang Jawa yang bawa. Jadi kita akan berkumpul dengan orang-orang saleh. Saleh adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam ibadahnya, dalam akidah dan muamalahnya. Ini sebuah motivasi bagi kita. Siapa yang taat kepada Allah, menegakkan Quran dan Sunnah, memahami dengan benar, mereka akan berkumpul di akhirat bersama para nabi, para as-siddiqin, para syuhada. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik rafiq, teman, pendamping, orang-orang dekat dengan kita. Kemudian ayat yang kelima, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 7. Ayat yang kelima yang dibawakan untuk memotivasi kita, anjuran untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Penolong ya. Jadi kita sama mukmin ini saling tolong menolong. Kalau tidak ada tolong menolong, ya, maka dipertanyakan iman kita. Allah yang mengatakan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum sebagian mereka aulia menjadi wali, menolong, menjadi pembela, menjadi penolong atas sebagian yang lain. Apa yang ia lakukan? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada yang ma'ruf, wanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, yuqimunas shalah, menegakkan salat, membayarkan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Ini dia, wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti satu kesatuan yang ditaatinya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah berikan lagi? Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena mereka amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan salat, membayarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Innallaha azizun hakim, ya, sesungguhnya Allah maha aziz lagi maha bijaksana, maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang menjadi syahid di dalam ayat ini, wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ini yang jadi syahid dalam ayat ini. Ya'tamiruna li amrillah, mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mencegah dari berbuat mungkar. Ulaika sayarhamuhumullah, haula'il ladina hadi sifatuhum, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Apa rahmat yang Allah berikan? Fayumkiduhum min adzabih, Allah akan selamatkan dia dari azabnya. Rahmat Allah itu menyelamatkan kita dari azab Allah. Wa yadkhiluhum jannatah, masukkan mereka ke dalam surganya. La ahlun nifaq wat takzib, adapun orang-orang yang ahlun nifaq, munafik, orang yang suka mendusta atas nama Allah dan Rasulnya, ya, maka tidak akan masuk surga. Di ujung ayat Allah katakan innallaha azizun hakim, innallaha dzu izzatin fi intiqamihi, Allah tuh dia mempunyai izzah di dalam menegakkan hukuman-hukumannya. Hukuman Allah itu penuh dengan izzah, kemuliaan. Hakim, maha bijaksana, penuh dengan izzah. Kemudian ayat yang ke-6, firman Allah surat An-Nur ayat 51, masih bicara anjuran untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya adalah perkataan orang-orang mukmin jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, jika mereka diseru kepada Alkitab was sunnah, ya, agar mereka berhukum, ya, sesama mereka. Apa sikap mereka? Ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ciri seorang mukmin. Jika dia seru dia untuk mari kita kepada jalan Allah dan Rasulnya, agama mengatakan seperti ini, adat seperti ini, tapi dia sudah masih cenderung kepada adatnya, berarti bertentangan dengan ayat. Seorang mukmin jika Allah dan Rasulnya mengatakan seperti itu, sikapnya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Apa yang Allah berikan jika seorang itu
sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia. Ya. Bukan fanatik terhadap pendapat, tetapi adalah fanatik itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita berpecah belah dalam persoalan-persoalan yang berbeda pendapat tadi. Tentu perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Yang dibolehkan dalam masalah ijtihad para ulama. Dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, lalu ulama berijtihad. Tentu yang berijtihad itu ulama. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat tadi sam'an wa ta'atan. Mereka mendengar dan taat. Oleh karena itulah Allah sifatkan orang yang seperti ini dengan falah. Al-falah. Mereka mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena sifatnya sam'an wa ta'atan. Ini yang susah ini. Yang sam'an wa ta'atan ini yang susah bagi orang mukmin. Tidak akan bisa sam'an wa ta'atan ini diraih dengan mudah. Melainkan dengan apa? Perjuangan kita, memperbaiki akidah kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dulu, akidah kita dulu, baru bisa kita sam'an wa ta'atan, dengar, ya, baru kita taat, bisa taat, tunduk hati kita. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Wa yukhbiru rabbu, Allah mengkhabarkan dalam ayat ini tentang keadaan orang-orang, ya, anil hal, keadaan yang pantas bagi orang mukmin itu apa? Istijabah li awamirillahi rasuli. Inilah dia sikap seorang mukmin yang hak, yang benar itu apa? Istijabah li awamirillahi wa rasuli, mengabulkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita jelaskan. Konsep manhaj yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah apabila Allah dan Rasulnya yang memanggil, apabila Al-Quran dan Sunnah yang memanggil, yang memerintahkan, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Bukan kami dengar dan analisa, enggak. Kan banyak orang menolak Al-Quran dan Sunnah karena dia menganalisa dulu, dia betul atau tidak kan. Ini jenggot ini kan budaya Arab, dianalisa dulu. Ini celana di atas mata kaki ini kan zaman Nabi. Mungkin zaman Nabi itu banyak ciunto nak. Ada orang menganalisa yang batil untuk tidak melaksanakan sunnah. Ada analisa yang bagus. Tidak seperti itu orang mukmin, kan tidak ada analisa di sini. Kan Allah katakan idza du'u ilallahi rasuli, jika diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, apa sikapnya? Istijabah, ayyakulu sami'na wa ata'na. Saya masih ingat ketika kuliah dahulu, bukan kuliah di Libya tapi kuliah di Indonesia ini, ketika kita bicara tentang sunnah, berjenggot itu kan sunnah. Iya, sunnah. Dosen saya kata dosen itu, dia adalah dosen hadis, tapi dia tidak berjenggot. Begitu Pak. Dia tahu dia sunnah ketika itu dia berkaca. Ya, mukunya kok gak ketek bulik lah. Ambo coba majanggue bentuk monyet, bentuk ambornya. Akhirnya dia tidak mau melaksanakan sunnah itu dengan alasan keindahan. Lalu dia berdalil innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka kepada keindahan. Wa na'udzubillah min dzalik, ya. Menolak sunnah Nabi karena faktor keindahan. Indah itu menurut siapa?
Apakah indah itu menurut hawa nafsu kita atau indah itu menurut Quran dan Sunnah? Jadi banyak orang menolak Sunnah tadi, menolak perintah Allah dan Rasulnya karena faktor hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kan keindahan tuh, cinta dunia, nak gagah, nak ganteng. Makanya sebagian orang tua kita yang belum tahu dengan Sunnah, cukulah janggu yang tua, tuang bantu ada den. Mungkin bapak ibu dapat kenyataan di masyarakat. Ya karena ilmunya tidak ada, kita dalam hal ini sabar saja. Kalau belum sampai pemahaman agamanya lagi, tidak usah dilawan. Ya. Tapi kalau orang tahu tentang Sunnah, tahu tentang sesuatu, sebenarnya tahu, tentu dia akan ya mengikutinya. Jadi itu, padahal dia katanya sudah dosen, ya dosen hadis lagi. Dosen hadis melanggar hadis kan? Dosen hadis melanggar hadis. Alasan meninggal, dia tahu dengan Sunnah, tapi alasan meninggalkan Sunnah tadi karena faktor keindahan. Faktor keindahan. Jelas tidak ada di sini indah atau tidak indahnya. Indah itu dipandang di kacamata syariat. Ini yang indah tadi. Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Saya menjelaskan, jadi Allah mengkabarkan melalui ayat ini hal yang pantas bagi orang mukmin adalah mengabulkan seruan Allah dan Rasulnya. Sikap yang dimiliki oleh seorang mukmin itu istijabah li awamirillahi wa rasulih, mengabulkan seruan Allah dan Rasulnya. Wassam'u wa ta'ah, dia mendengar dan taat. Wal inqiyadu wal iz'an, patuh dan tunduk. Ini sikap orang mukmin tadi, patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Namun kalau tidak paham, kita tahu kita manhaj yang benar, ya kita suka ya membantah. Apalagi kalau dibantah itu Quran dan Sunnah. Dalika anna hadza sinfu minan nas, mereka adalah kelompok dari manusia. Siapa mereka? Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Masdaru talaqihim kitabullah wa sunnati Rasulillah. Sumber talakinya itu kitab Allah dan sunnah. Tapi kalau sumber talakinya, sumber bacaan, referensi dia dalam menjalankan agama ini bukan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, atau hanya secara tertulis saja, maka dia tentu tidak akan seperti ini. Orang mukmin ya la majala lil ahwa indahum, tidak ada ruang tempat bagi mereka untuk mengikuti hawa nafsu ya bersama perintah Allah dan Rasulnya lalu dia ikuti hawa nafsu. Tidak ada ruang untuk mendahulukan hawa nafsu jika Allah dan Rasulnya sudah menyuruh untuk melakukan perintah, ya maka dia mendahulukan perintah Allah dan Rasul. Kita lihat bagaimana para sahabat minum khamar. Minum khamar pada masa mereka adalah sama aja minum kopi Jawa. Minum khamar itu di masa jahiliyah sama minum kopi. Kan kalau sudah candu kopi kan ya pantang kita meninggalkan. Pagi satu, sore satu kan, kadang-kadang malam. Perintah meninggalkan khamar karena sudah begitu enaknya minum khamar tadi, memang datang bertahap. Di antaranya yas'alunaka anil khamri wal maisir. Pertama bahwa khamar itu tidak langsung diharamkan. Tetapi disebutkan di situ ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas. Katakan bahwa pada khamar dan judi tadi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Lalu dikunci oleh Allah wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Memang ada manfaatnya. Tidak lama kemudian turun ayat larangan khamar, larang minum khamar ketika mabuk. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati tempat salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Lalu datang ayat yang terakhir yang mana melarang secara total, innamal khamru wal maisir
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Mendengar ayat tadi, turunnya ayat tadi, para sahabat berkumpul menumpahkan khamar-khamar di lapangan. Mereka tumpahkan khamar tadi sebagai bukti ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tinggalkan. Begitu sikap kita, sikap seorang mukmin terhadap Allah dan Rasulnya, ketundukannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada hawa nafsu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya sifat seperti itu, di ujung-ujung ayat Allah katakan kabar gembira buat mereka, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, ya. Jadi kebahagiaan itu tidak dengan kekayaan, tidak diukur dengan kekayaan, tidak diukur dengan harta, tapi kebahagiaan itu adalah ketika seseorang mentaati Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Dengan demikianlah kebahagiaan akan kita dapatkan. Dengan demikianlah kebahagiaan kita dapat. Wa ulaika humul muflihun. Banyak ayat-ayat qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, bahagia orang-orang mukmin tadi. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang berpaling dari sia-sia. Kalau banyak orang melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak akan bahagia. Banyak baca rito, banyak mengota hal yang tidak berguna, tidak akan bahagia, hati akan gersang ketika itu. Jadi kebahagiaan itu akan kita raih adalah dengan bersegeranya kita mengabulkan perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk sekarang ini mengabulkan perintah Allah dan Rasulnya, menuntut ilmu. InsyaAllah habis dari majlis ini kita akan bahagia. Kenapa? Karena kita sudah mendengarkan uraian kalamullah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai wasilah bagi kita masuk surga dan sebagai penguat keimanan. Jadi yang namanya ilmu itu membawa ketenangan kepada kita. Kalau tidak ada tenang, itu tidak ilmu namanya. Ketenangan dalam ketenangan batin kita, ketenangan hati kita. Ini yang ilmu tadi. Anzala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan ketenangan. Ya. Kemudian ayat yang ke-7, ya. Surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqih. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun. Faiz, ya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, masih mentaati Allah dan Rasul lagi, selalu digandeng ini. Taat kepada Allah dan Rasul selalu digandeng, karena tidak bisa dipisahkan. Dia satu kesatuan. Jika sebutkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Siapa mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, takut kepada Allah, takut kepada Allah akan dosa-dosanya, wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fima amarahu wa nahahu, dalam perkara yang ia perintahkan dan larangan untuk ditinggalkan. Jadi taat itu diwujudkan dengan apa? Dengan dua hal. Taat dalam hal perintah, perintah dilaksanakan. Taat dalam hal larangan, yaitu ditinggalkan larangan. Dua saya kaji sebenarnya. Ati'ullah wa ati'ur ar-rasul. Taat juga bentuknya hanya ada dua. Taat berupa perintah, taat berupa larangan. Taat berupa perintah minta melaksanakannya, taat berupa larangan menjauhinya. Wa may yuti'illahu wa rasulahu fima amara, siapa mentaati Allah dan Rasulnya pada hal yang diperintahkan, wislim li hukmihima,
dan dia tunduk terhadap hukum-hukum yang ditetapkan darinya, wa yakhuf akibatal, Allah akan ringankan dia, ya, bertakwa kepada Allah, dia takut terhadap dosa-dosanya, bertakwa kepada Allah, maka mereka orang-orang yang faizun, menang dengan keridhaan Allah yang akan dia raih nanti dari kiamat, dan amannya mereka dari azab Allah. Jadi kemenangan itu apa? Kemenangan adalah karena dia sudah mendapatkan keridhaan Allah dari kiamat. Kemudian kemenangan apa? Amannya mereka dari azab Allah. Aman dari azab Allah. Namun kita di dunia ini jangan merasa aman dari azab Allah. Kalau merasa aman, nanti tiba-tiba datang cobaan, datang bisikan-bisikan setan yang akan menjerumuskan kita. Kenapa? Wah, aman dari azab Allah. Jangan kira kita yang bernaung di lembaga pendidikan, lembaga pesantren bisa aman dari azab Allah. Kalau tidak menjaga perintah Allah, kalau tidak kita menjaga perintah Allah, bisa akan sengsara. Contoh kasus yang kita sampaikan tadi pada khutbah, guru pesantren, pimpinan pesantren, di pesantren mana, apa kerja mereka? Kan tidak menjamin gitu. Artinya kita berlindung kepada Allah. Mungkin kita merasa tingkat iman kita sudah tinggi, lalu tidak akan datang musibah, tidak akan datang maksiat yang akan mengincirkan kita. Berlindung kita kepada Allah dari perasaan demikian. Jagalah perintah Allah terus, niscaya kita akan dijaga oleh Allah. Kalau nak kita jaga perintah Allah, kita tidak akan aman dari azab Allah. Maka wajib terus kita menjaga perintah Allah, karena godaan-godaan cukup besar yang akan merusak kita, menyengsarakan kita cukup besar, maka kita perlu berhati-hati. Pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 surat Al-Fat ayat 17. Terakhir pembahasan kita surat Al-Fat ayat 17. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini janji Allah kepada orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Apa janjinya? Yaitu Allah akan masukkan dia ke surga. Masukkan dia ke surga yang mengalir sungai di bawahnya. Masya Allah. Visi kita yang paling utama itu adalah meraih surga Allah. Tidak ada nikmat di atas nikmat, melainkan kenikmatan surga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Nikmat surga tadi. Adapun di dunia ini kenikmatannya hanya sementara, kenikmatan yang belum begitu nikmat. Sedangkan surga saja nikmat di atas nikmat. Contoh telaga Al-Kautsar, telaga Nabi yang dijanjikan kepada orang-orang mukmin. Air telaganya lebih putih dari madu, dari susu, lebih manis dari madu. Ini Nabi yang katakan. Maka kenikmatan dunia ini kenikmatan sementara, kenikmatan yang menipu kalau nak hati-hati kita. Namun kenikmatan yang sesungguhnya, yang abadi, kenikmatan di akhirat, yaitu al-jannah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar dimudahkan selalu untuk mendapatkan surga ini, dan selalu dijaga diri kita dari apa yang merusak diri kita, apa yang menggelincirkan keimanan kita, perlu kita jaga. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Maka jaga terus iman kita, karena iman itu tidak stabil. Iman naik turun, naik turun. Bisa jadi karena kita tertipu dengan dunia, turun iman kita. Kita kembali kepada apa yang telah kita lakukan pada masa lalu. Tapi ketika kita mau menjaga iman kita, berjuang menjaga iman kita dengan ilmu, dengan amal, dengan kesabaran, ya, maka insya Allah Ta'ala Allah akan menjaga kita. Semoga demikian adanya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.